Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia telah menerapkan papan pemantauan khusus sejak tanggal 12 Juni 2023 lalu. Hal ini selaras dengan tujuan meningkatkan perlindungan investor dan mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, serta efisien. Papan pemantauan khusus adalah papan pencatatan di Bursa Efek Indonesia untuk saham-saham yang memiliki kriteria tertentu, sebagaimana diatur pada Peraturan Bursa Nomor 1X tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus yang telah berlaku sejak tanggal 12 Juni lalu merupakan lanjutan pengembangan dari daftar efek dalam pemantauan khusus yang telah diimplementasikan tanggal 19 Juli 2021. Papan pemantauan khusus hybrid terdapat dua mekanisme perdagangan, yaitu continuous auction yang sama seperti perdagangan saham di papan pencatatan lainnya, di mana order yang masuk akan diperjumpakan atau matching secara real time. Kemudian periodic call auction yang sama seperti perdagangan pada sesi pre-opening atau pre-closing, di mana perdagangan dilakukan secara blind auction namun terdapat informasi indicative equilibrium price atau EAP dan indicative equilibrium volume atau EFV sebagai informasi tambahan bagi investor saat melakukan order. Papan pemantauan khusus merupakan bentuk konkret perlindungan investor karena bursa melakukan segmentasi atas perusahaan tercatat yang terkena kriteria tertentu pada papan pencatatan tersendiri, yaitu papan pemantauan khusus. Hal ini tentunya diharapkan dapat memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Dengan adanya papan pemantauan khusus, investor akan mendapatkan informasi yang lebih memadai dan transparan atas fundamental dan atau likuiditas suatu perusahaan tercatat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, Bursa Efek Indonesia terapkan papan pemantauan khusus tahap 1 hybrid. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Firza Rizky. Beliau adalah Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Bursa Efek Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Firza. Pagi Pak Prasetyo, apa kabar? Kabar baik, salam sehat juga Pak Firza. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan kami ucapkan selamat juga begitu ya atas implementasi dari papan pemantauan khusus tahap 1 hybrid. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu tidak sih apa yang dimaksud dengan papan pemantauan khusus tahap 1 ini? Ya, terima kasih Pak Prasetyo. Ya. Jadi papan pemantauan khusus telah diimplementasi di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juni 2023. Papan pemantauan khusus merupakan pengembangan lanjutan dari daftar efek dalam pemantauan khusus yang telah diimplementasikan pada tahun 2021. Papan pemantauan khusus merupakan papan pencatatan yang menampung saham-saham yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan bursa. Terdapat dua substansi yang membedakan antara papan pemantauan khusus dan pengembangan yang sebelumnya, yaitu daftar efek dalam pemantauan khusus. Yang pertama adalah papan pencatatan. Dalam daftar efek dalam pemantauan khusus tidak terdapat segmentasi papan pencatatan, sehingga saham yang masuk dalam kriteria efek dalam pemantauan khusus masih akan tercatat pada papan pencatatan awalnya, seperti utama ekonomi baru, pengembangan, dan akselerasi. Dalam papan pemantauan khusus, saham yang masuk dalam kriteria pemantauan khusus akan dimasukkan dalam papan pencatatan tersendiri. Yang kedua, Pak Prasetyo, yang menarik adalah dalam papan pemantauan khusus juga dibedakan mekanisme perdagangannya. Jadi mekanisme perdagangan dalam papan pemantauan khusus akan diatur mengikuti dengan kriteria perdagangannya, kriteria sahamnya. Untuk beberapa kriteria akan diperdagangkan secara continuous auction ya, mekanisme yang saat ini sama dengan saham. Tetapi untuk beberapa kriteria yang lain akan diperdagangkan secara periodic call auction. Nah, ini mungkin yang sedikit baru, di mana beberapa saham akan diperdagangkan secara call auction dalam waktu yang relatif lebih lama. Oke, berarti itu juga yang membedakan papan pemantauan khusus dengan daftar efek dalam pemantauan khusus begitu ya Pak Firza? Ya, betul sekali Pak Prasetyo. Jadi untuk daftar efek dalam pemantauan khusus tidak ada segmentasi mekanisme perdagangan, tetapi untuk papan pemantauan khusus ada segmentasi mekanisme perdagangan dan juga papan pencatatannya. Oke, nah lantas apa yang membedakan ataupun tujuan lah kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan perbedaannya. Tujuan utama juga nih dari pengembangan pemantauan khusus ini seperti apa sih? Setidaknya ada 5, Pak Prasetyo dan rekan-rekan, yaitu ada 5 tujuan implementasi papan pemantauan khusus, antara lain 1, pastinya dengan papan pemantauan khusus kami harapkan kami dapat meningkatkan proteksi terhadap investor dengan menempatkan saham-saham yang terkena kriteria tertentu pada papan pencatatan terpisah, sehingga investor memiliki informasi yang cukup sebelum berinvestasi.
Oke. Yang kedua, ini juga merupakan best practice pada regional exchanges ya, yang sesuai dengan common standard, di mana pada bursa-bursa regional juga menerapkan beberapa treatment khususnya dalam mekanisme perdagangan atas saham-saham yang mempunyai catatan tertentu. Yang ketiga, harapan kami dengan adanya papan pemantau khusus, dengan adanya segmentasi papan pencatatan tersendiri, ini dapat meningkatkan transparansi Oke. atas kondisi fundamental dan atau likuiditas perusahaan tercatat kepada seluruh stakeholder. Yang keempat, pastinya dengan ada papan pemantau khusus, kami harapkan dapat meminimalisir pembentukan harga yang tidak wajar dan proses price discovery yang lebih sesuai, khususnya untuk saham dengan likuiditas yang rendah, dengan perdagangan secara periodical auction. Dan yang terakhir, dengan kombinasi antara papan pencatatan terpisah dan mekanisme perdagangan yang baru, harapan kami dengan ada papan pemantau khusus dapat meredam volatilitas dengan penerapan auto rejection yang berbeda, yang lebih kecil ya, 10% dengan perdagangan di pasar reguler. Baik, itu dia ada 5 tujuan dari pengembangan papan pemantauan khusus yang nampaknya memang ditujukan kepada investor pasar modal. Nah, manfaat apa saja dong yang bisa dirasakan, didapatkan dari investor pasar modal dengan adanya papan pemantauan khusus ini, Pak Firza? Ya, Pak Prasetyo. Jadi untuk papan pemantau khusus, kami harapkan papan pemantau khusus ini merupakan bentuk konkret perlindungan investor, karena bursa tidak hanya melakukan segmentasi papan pencatatan atas perusahaan tercatat yang terkena kriteria tertentu, tetapi juga melakukan perbedaan antara mekanisme perdagangannya, yaitu ada yang continuous dan juga ada yang call option. Hal ini pastinya tentunya kami harapkan dapat memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal. Karena dengan adanya papan pemantauan khusus, investor akan semakin mendapatkan banyak informasi yang lebih memadai, transparan, dan juga pastinya lebih kredibel untuk catatan khususnya terkait fundamental dan atau likuiditas suatu perusahaan tercatat. Jadi harapannya tidak hanya melindungi investor, tetapi juga memberikan tools untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik untuk seluruh investor di pasar modal Indonesia. Baik, jadi untuk penerapannya kan yang sekarang ini tahap 1 ya, hybrid begitu Pak Firza. Nah, kalau yang membedakan antara fase 1 dan fase 2-nya ini seperti apa nanti kalau yang dimaksud dengan papan pemantauan khusus ini? Ya, betul sekali Pak Prasetyo. Jadi tanggal 12 Juni 2023 merupakan implementasi papan pemantauan khusus tahap 1 atau yang kita sebut juga dengan hybrid. Tentunya ada tahap 2 juga nanti harapannya yang kita sebut juga namanya dengan papan pemantauan khusus full call option. Perbedaan yang paling signifikan Pak Prasetyo adalah dalam mekanisme perdagangan di papan pemantauan khusus antar kedua tahap tersebut. Untuk tahap pertama ataupun tahap hybrid ya, sesuai dengan namanya hybrid, maka mekanisme perdagangannya akan ada 2, yaitu mekanisme perdagangan secara lelang berkelanjutan ataupun continuous auction ya, dan juga secara periodical auction. Dalam lelang berkelanjutan ataupun continuous auction, hal ini mekanisme perdagangannya sama seperti saham yang ada di papan pencatatan lainnya, di mana order yang masuk akan diperjumpakan secara real time dan juga berdasarkan price dan time priority yang terbaik. Mekanisme ini adalah mekanisme yang sama sebenarnya Pak Prasetyo dengan mekanisme perdagangan saham pada perdagangan reguler. Dalam perdagangan papan pemantau khusus hybrid, saham pada papan pemantau khusus yang diperdagangkan secara continuous auction adalah saham yang masuk ke dalam kriteria selain kriteria nomor 7 dan atau kombinasi. Jadi untuk kriteria-kriteria non-likuiditas itu akan diperdagangkan secara continuous auction. Parameter perdagangan dalam continuous auction kurang lebih sama juga, yaitu dengan minimum harga 50 dan auto rejection yang diperkecil, yaitu sebesar 10% untuk auto rejection atas dan juga auto rejection bawah. Baik, itu dia. Untuk periodical action-nya? Betul sekali. Nah, karena ini hybrid dan kombinasi, maka akan ada juga beberapa kriteria saham, khususnya untuk saham-saham yang terkena kriteria likuiditas ya, ataupun juga kombinasi kriteria dengan likuiditas dengan catatan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000, ini akan diperdagangkan secara mekanisme call option. Sebenarnya mekanisme call option ini seluruh investor di pasar modal Indonesia sudah sangat familiar, Pak Prasetyo, karena mekanisme perdagangannya sama dengan mekanisme perdagangan yang dianut pada sesi pre-opening ataupun juga pre-closing, di mana perdagangan akan diperjumpakan dalam volume yang terbanyak
secara blind, tetapi dilengkapi informasi indikatif price dan juga indikatif volume sebagai informasi tambahan bagi investor dalam melakukan order. Parameter perdagangannya yang sedikit berbeda nih Pak Prasetyo dan menarik, dan investor harus aware. Ya, itu dia. Parameter perdagangan dalam mekanisme perdagangan periodic call option, rentang harganya bisa mencapai minimum harga Rp1. Jadi sedikit berbeda dengan yang perdagangan reguler, di mana untuk yang continuous auction minimum harga 50, tetapi untuk yang call auction minimum harganya bisa sampai dengan Rp1. Auto rejectionnya apabila harganya antara 1 sampai dengan 10, maka auto rejectionnya adalah Rp1. Sedangkan apabila harganya di atas 10, auto rejectionnya adalah 10%. Dalam satu hari perdagangan terdapat 2 sesi call option, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Jadi kurang lebih untuk periodic call option adalah seperti mekanisme sesi pre-closing ataupun pre-opening, cuman jamnya lebih panjang dan minimum harganya sangat kecil, yaitu Rp1. Itu dia perbedaan papan pemantauan khusus pada tahap 1 dan tahap 2. Jadi kalau saya ulang, ada continuous auction dan parameternya batas harga minimum sekitar Rp50, kemudian auto rejectionnya sekitar 10%. Sementara untuk yang periodic call auction itu rentang harga 1 sampai dengan Rp10 dengan auto rejection Rp1. Kemudian rentang harga lebih dari Rp10 memiliki auto rejection sebesar 10%. Dan dalam satu hari perdagangan terdapat 2 sesi call auction. Ini yang perlu dicermati ya bagi investor pasar modal terkait dengan implementasi dari papan pemantauan khusus ini, Pak Firza. Iya, betul sekali, Pak Prasetyo. Baik, nah kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, lagi-lagi kalau kita bicara mengenai awareness, literasi begitu dengan adanya kebijakan-kebijakan ataupun implementasi baru seperti papan pemantauan khusus ini, apa saja yang sudah dilakukan begitu pasar modal? Ya, baik. Terima kasih Pak Prasetyo. Pastinya kami dalam mengimplementasikan suatu kebijakan kami selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder, mulai dari anggota bursa, lalu juga investor, agar seluruh stakeholder tahu manfaatnya ya. Kami memang selalu aktif melakukan sosialisasi melalui media-media, termasuk hari ini Pak Prasetyo dibantu oleh ADS Channel melakukan sosialisasi terkait implementasi papan pemantauan khusus, lalu juga di website Bursa Efek Indonesia, lalu media sosial Bursa Efek Indonesia, semuanya sudah sangat lengkap terkait dengan implementasi papan pemantauan khusus. Baik, lantas kira-kira rekomendasi arahan apa saja yang akan disampaikan kepada investor pasar modal, Pak Firza? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati kembali terkait dengan perbedaan papan pemantauan khusus dan juga daftar efek dalam pemantauan khusus. Ini tadi sudah disampaikan dari sisi papan pencatatan, di mana papan pemantauan khusus saham yang masuk dalam kriteria pemantauan khusus akan dimasukkan dalam papan pencatatan tersendiri. Sementara dalam daftar efek dalam pemantauan khusus tidak terdapat segmentasi papan pencatatan, sehingga saham yang masuk dalam kriteria efek dalam pemantauan khusus masih akan tercatat dalam papan pencatatan awalnya seperti utama ekonomi baru, pengembangan dan akselerasi. Dan berikutnya dari sisi mekanisme perdagangan, papan pemantauan khusus ini menggunakan periodic call auction. Untuk tahap hybrid, saham yang terkena kriteria likuiditas akan diperdagangkan secara call auction. Kemudian daftar efek dalam pemantauan khusus untuk mekanisme perdagangannya tidak dibedakan dari sisi mekanisme matching. Mekanisme matching dalam daftar efek dalam pemantauan khusus adalah continuous auction dengan auto rejection 10%. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi tahapan implementasi papan pemantauan khusus. Tahap 1, 12 Juni 2023. Saham yang ditempatkan di papan pemantauan khusus dapat diperdagangkan secara call auction dan continuous auction sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian kita lihat tahap kedua dari papan pemantauan khusus rencananya akan diimplementasikan di bulan Desember tahun 2023.
di mana semua saham yang ditempatkan di papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodic call auction. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita hari ini, Bapak Firza Rizky, Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Bursa Efek Indonesia. Pak Firza, kita akan lanjutkan kembali. Kalau dilihat dengan beberapa hal yang perlu dicermati, nampaknya memang adalah literasi lagi, awareness yang masih terus dibangun. Dan ini apakah akan terus berlanjut sampai dengan penerapan tahap kedua nanti dari papan pemantauan khusus ini, Pak Firza? Iya, betul sekali Pak Prasetyo. Jadi kita juga ingin seluruh stakeholder tuh agak-agak inform ya terkait dengan papan pemantauan khusus ini. Bursa Efek Indonesia sebenarnya selalu aktif nih melakukan sosialisasi tidak hanya dalam rangka implementasi papan pemantauan khusus hybrid, tetapi dari tahun lalu kita juga sudah mulai woro-woro terkait dengan implementasi papan pemantauan khusus. Hal ini tentu saja terus akan kita lakukan sampai dengan nanti implementasi full call auction dan juga sampai ke depannya. Kami harapkan dengan ada mekanisme perdagangan yang baru ini dengan tujuan meningkatkan investor, harapannya investor juga tersampaikan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi investor. Ya, maka oleh karena itu kami akan terus melakukan sosialisasi atas implementasi papan pemantauan khusus. Baik, nah bicara mengenai kriteria saham-saham apa saja sih yang akhirnya masuk dalam papan pemantauan khusus ini, Pak Firza, ini mungkin bisa dijelaskan juga ini pada pemirsa. Ya, terima kasih Pak Prasetyo. Jadi memang betul, karena tujuan dari papan pemantauan khusus adalah untuk melindungi investor atas kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Pastinya ada kriteria yang kita tetapkan bersama-sama oleh dengan juga OJK ya, sudah di-approve peraturannya, peraturan nomor 1X. Ada 11 kriteria kurang lebih Pak Prasetyo untuk saham-saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus yang secara general ini mengatur terkait atas catatan fundamental maupun juga likuiditas. Yang pertama adalah harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler ataupun pasar periodic call auction kurang dari Rp51. Yang kedua, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat ataupun disclaimer. Yang ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan audit atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Yang keempat, perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Yang kelima, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Yang keenam, tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur peraturan nomor 1A dan 1V terkait public float. Yang ketujuh, memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata saham kurang dari 10.000 selama 6 bulan terakhir di pasar reguler maupun pasar periodic call auction. Yang kedelapan, perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian yang berdampak material terhadap kondisi perusahaan tercatat. Yang kesembilan, anak perusahaannya yang kontribusi pendapatannya material dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian yang berdampak material terhadap kondisi perusahaan tercatat. Yang ke-10, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Dan yang terakhir adalah kondisi-kondisi lain yang dapat ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, pastinya setelah memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, jadi memang secara kriteria dari 11 ini sangat variatif sekali dan komprehensif Pak Prasetyo. Kombinasi dari fundamental dan juga likuiditas. Untuk yang tahap hybrid, kriteria yang nomor 7 tadi ya, terkait kriteria likuiditas akan diperdagangkan secara periodic call auction. Sedangkan sisanya 10 sisanya akan diperdagangkan secara continuous auction. Oke, Pak Firza, kalau kita lihat tadi ada beberapa tahap begitu ya untuk penerapan dari papan pemantauan khusus ini. Tadi 12 Juni 2023 sudah diberlakukan tahap 1, kemudian bulan Desember nanti tahap 2. Rentang yang cukup panjang begitu. Apa sih tujuannya? Apakah memang lebih untuk membiasakan investor pasar modal, demikian juga dengan stakeholder di dalamnya, atau seperti apa nih Pak Firza?
Iya, betul sekali Pak Prasetyo, bahwa untuk papan pemantauan khusus tahap hybrid Hmm. sudah kami implementasikan 12 Juni 2023 dan Ya. kami akan implementasikan papan pemantauan khusus full call option 6 bulan Hmm. setelah tanggal 12 Juni 2023, harapannya di 4 Desember 2023. Pada tahapan hybrid tadi ya, kombinasinya kita sudah mulai memperkenalkan nih antara yang continuous dan periodic call option. Pastinya ini menjadi Hmm. sesuatu hal yang baru bagi Oke. seluruh investor di pasar modal Indonesia karena saat ini periodic call option hanya ada di sesi pre-opening dan juga sesi pre-closing. Belum pernah ada Hmm. periodic call option yang selama satu sesi pagi Ya. dan selama satu sesi siang. Nah, harapan kami dengan memperlakukan implementasi ini secara bertahap, Oke. kami dapat memfamiliarisasi investor atas mekanisme perdagangan yang sedikit berbeda ini. Karena nanti, Hmm. Pak Prasetyo, untuk di tahapan kedua, di Desember, seluruh kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodic call option. Jadi harapannya kami bisa memberikan waktu yang memadai bagi Oke. para investor untuk dapat memahami atas mekanisme perdagangan call option dan juga pastinya meningkatkan awareness Hmm. atas papan pemantauan khusus. Baik, dengan adanya perbedaan tadi full call auction nantinya begitu ya apabila di semua rata-rata jam perdagangan bisa dikatakan Pak Firza. Nah ini buat investor pasar modal ada satu sisi yang menguntungkan dari sisi trading kah atau dari bagian yang mana nih Pak Firza? Ya, betul sekali Pak. Jadi kalau kita lihat Pak Prasetyo tadi ya Ya. kriterianya ada yang terkait fundamental, ada yang Mm-mm. terkait likuiditas. Nah, bagaimana untuk saham-saham mungkin yang dengan likuiditas rendah atau mungkin Oke. harga sahamnya sudah mencapai 50 dan tidak bisa bergerak. Hmm. Nah, dengan ada papan pemantauan khusus hybrid di mana ada mekanisme periodic call option, sebenarnya likuiditas diharapkan semakin meningkat karena nanti akan adanya media untuk investor yang tadinya tidak bisa memperdagangkan saham yang illiquid Oke. ataupun saham yang sudah mencapai harga 50 gitu ya, tidak Ya. bisa turun lagi karena minimum price 50. Nah, Mm-mm. nanti bisa diperdagangkan secara mekanisme call auction. Karena memang untuk mekanisme call auction ini harga minimumnya adalah Rp1. Nah, jadi untuk yang saham-saham Hmm. illiquid diharapkan bisa diperdagangkan dan menjadi salah satu way out Ya, ya. bagi investor di pasar modal Indonesia untuk dapat mentransaksikan sahamnya. Baik, tadi dengan literasi dan juga edukasi yang terus dilakukan, sosialisasi yang juga cukup masif lah dikatakan. Anda melihat bagaimana optimisme untuk penerapan papan pemantauan khusus ini di perdagangan pasar modal Indonesia, Pak Firza? Ya, kami sangat optimis ya Ya. dengan adanya papan pemantauan khusus, Mm-mm. kami dapat memberikan value dalam rangka peningkatan investor protection Ya. kepada seluruh investor di pasar modal. Jadi ya, dari sisi demand kami berharap Mm-mm. dengan adanya papan pemantauan khusus ini dapat memberikan transparansi dan juga tools tambahan bagi investor agar dapat lebih memahami kondisi dari suatu perusahaan tercatat terkait fundamental dan juga likuiditasnya. Nah, transparansi ini juga sebenarnya dijaga juga nih Pak Prasetyo dengan adanya notasi khusus, Ya. notasi X atas saham-saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Da- Oke. Dari sisi supply dari perusahaan tercatat kami juga berharap dengan adanya papan pemantauan khusus ini dapat menjadi trigger Hmm. ataupun juga motivasi dari perusahaan tercatat untuk terus meningkatkan dan Ya. memperbaiki performanya dan kinerjanya sehingga Ya. dapat meningkatkan kepercayaan dan juga minat masyarakat untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, jadi Baik. semoga untuk implementasi papan pantauan ini tidak Hmm. hanya memperbaiki dari sisi supply Yes. dengan men-trigger perusahaan tercatat untuk meningkatkan kinerjanya dan juga Hmm. dapat meningkatkan dari sisi demand dengan membantu perlindungan investor untuk investor dapat lebih aware dan lebih Hmm. bagus lagi dalam menyusun strategi investasi yang lebih baik di pasar Itu modal dia. Indonesia. Itu dia, berarti memang benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa bagi investornya dan tentu mungkin menjadi daya lecut juga nih bagi emiten-emiten di pasar modal ya Pak Firza untuk meningkatkan kinerja mereka karena akan terpantau langsung nih dalam papan pemantauan khusus begitu Pak Firza. Iya, betul sekali Pak Prasetyo. Oke Pak Firza, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan dan semoga tadi literasi edukasi yang diberikan juga langsung begitu diterima oleh masyarakat investor pasar modal di Indonesia sehingga next penerapannya pada saat memasuki tahap kedua akan lebih smooth begitu Pak Firza. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Firza. Terima kasih Pak Ya. Prasetyo.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.